Kali ini selamat kalian sudah naik kelas 9. Jadi kelas 9 itu bahasa Indonesianya Bu Nelly yang ngajar. Oke. Jadi langsung saja di bab pertama ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Ya. Jadi ada 4 bab di semester pertama. Yang pertama kita bahas ini dulu, dan di pertemuan pertama ini kita bahas tentang 3 hal saja dulu, ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Oke, definisi. Mengapa kita membahas tentang definisi? Karena kita akan mengerti apa itu teks laporan percobaan dari definisi. Definisi juga bisa disebut dengan arti. Oke. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri. Ciri-ciri. Mengapa kita perlu membahas ciri-ciri di sini? Karena dengan kita mengetahui ciri-cirinya, maka kita akan tahu seperti apa teks laporan percobaan itu. Kita bisa membedakan teks laporan hasil percobaan dengan teks yang lain. Apakah sama atau berbeda? Bagaimana isinya? Kita bisa tahu nanti dari ciri-ciri. Oke. Untuk yang ketiga kita mempelajari tentang tujuan. Ya, kita mempelajari tentang tujuan. Saya akan menjelaskan tentang definisi teks laporan hasil percobaan. Yang pertama kita garis bawahi dulu. Yang pertama ada teks di sini. Ya, bisa kamu garis bawahi atau kamu lingkari. Di sini ada teks. Umumnya yang namanya teks adalah sebuah tulisan. Nah, kemudian kita ambil lagi. Di sini ada laporan. Nah, ini ada laporan. Yang namanya laporan berarti isinya adalah melaporkan. Nah, melaporkan. Melaporkan apa? Melaporkan hasil dari sesuatu. Ya, mungkin kamu habis dari mana, terus kamu harus melaporkan ini. Jadi yang namanya laporan adalah melaporkan hasil dari sesuatu. Nah, yang terakhir adalah percobaan. Oke, ini adalah intinya. Jadi percobaan itu apa? Yang namanya percobaan berarti isinya adalah membuktikan. Jadi berupa pembuktian di dalamnya. Membuktikan apa yang ada di dalamnya percobaan. Yang namanya teks laporan percobaan adalah tulisan atau teks yang berisi tentang melaporkan, yang berisi tentang laporan kegiatan atau laporan sebuah percobaan yang isinya berupa pembuktian. Oke, sampai di sini paham kan? Jadi saya lanjutkan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri. Jadi ciri-ciri teks laporan percobaan sendiri, yang pertama berisikan tentang fakta. Dan yang kedua berisikan tentang kalimat yang objektif. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah lengkap. Nah, ini 3 hal dari ciri-ciri teks laporan percobaan yang harus kamu ketahui. Jadi, untuk fakta sendiri kalian tentunya sudah tahu kan? Kalau fakta itu berarti isinya tentang kalimat-kalimat yang sudah pasti terjadi. Yang sudah pasti. Nah, sudah bisa dapat dibuktikan. Dan biasanya berupa angka. Misalnya jumlah, tanggal, dan sebagainya. Itu tentang fakta. Pasti sudah tahu kalian ya, karena di kelas 7, di kelas 8 sudah pasti ada. Kemudian yang kedua, objektif. Nah, apa itu objektif?
Jadi, objektif itu sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, objektif itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, yang terakhir sekarang. Yang terakhir adalah lengkap. Lengkap. Walaupun tidak saya jabarkan, kamu pasti sudah tahu lengkap itu bagaimana. Jadi yang namanya lengkap harus ada rinciannya, beruntun dari awal sampai akhir dijelaskan secara lengkap, jelas. Jadi sampai di sini sudah paham? Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya. Dicatat di buku catatan dan dikerjakan tugas yang sudah saya berikan di kolom deskripsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.